Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Erawati, NPM 2042400071 dari kelas 4C. Pada video ini, saya akan membahas tentang standar proses dan standar penilaian. Yuk, simak videonya. Standar proses adalah ketentuan yang mengatur bagaimana pembelajaran direncanakan, dilaksanakan, dinilai, dan diawasi agar tujuan pendidikan dapat tercapai secara efektif dan berkualitas. Fungsi dan tujuan standar proses yaitu fungsinya yang pertama sebagai pedoman guru dalam merencanakan dan melaksanakan pembelajaran. Yang kedua, menjamin pembelajaran berjalan terarah dan berkualitas. Yang ketiga, membantu mencapai tujuan dan kompetensi siswa. Yang keempat, menciptakan pembelajaran yang aktif dan menyenangkan. Yang kelima, sebagai dasar evaluasi dan perbaikan pembelajaran. Dan yang keenam, meningkatkan profesionalisme guru. Tujuannya yang pertama yaitu menjamin pembelajaran berjalan terarah dan sistematis. Yang kedua, meningkatkan kualitas proses pembelajaran. Yang ketiga, membantu siswa mencapai kompetensi yang diharapkan. Yang keempat, menciptakan pembelajaran yang aktif dan menyenangkan. Komponen standar proses yaitu yang pertama, perencanaan pembelajaran yang berisi penyusunan silabus, RPP, atau modul ajar sebagai pedoman mengajar. Yang kedua, pelaksanaan pembelajaran. Kegiatan belajar mengajar yang meliputi pendahuluan, inti, dan penutup. Yang ketiga, penilaian proses pembelajaran, yaitu penilaian yang dilakukan selama pembelajaran untuk melihat perkembangan siswa. Yang keempat, pengawasan pembelajaran, yaitu kegiatan seperti supervisi, monitoring, dan evaluasi oleh kepala sekolah ataupun pengawas. Prinsip standar proses yang pertama berpusat pada peserta didik. Pembelajaran menekankan keaktifan dan kebutuhan siswa. Yang kedua, interaktif. Terjadi komunikasi dua arah antara guru dan siswa. Yang ketiga, inspirasi dan menyenangkan. Pembelajaran membuat siswa tertarik dan tidak mudah bosan. Yang keempat, menantang dan memotivasi. Mendorong siswa untuk berpikir secara kritis dan aktif dalam belajar. Yang kelima, kreativitas, yaitu memberi ruang bagi siswa untuk berkreasi dan berinovasi. Yang keenam, memberikan pengalaman belajar yang bermakna. Siswa belajar melalui pengalaman langsung, bukan hanya melalui teori. Standar penilaian adalah ketentuan yang mengatur cara menilai hasil belajar siswa secara objektif, adil, dan menyeluruh, baik dalam aspek sikap, pengetahuan, maupun keterampilan. Fungsi dan tujuan standar penilaian, fungsinya yaitu yang pertama, sebagai pedoman dalam melakukan penilaian. Yang kedua, menjamin penilaian dilakukan secara objektif dan adil. Yang ketiga, mengukur kemampuan siswa secara menyeluruh. Dan yang keempat, menjadi dasar pengambilan keputusan seperti kenaikan kelas ataupun kelulusan. Tujuannya yaitu yang pertama, mengetahui pencapaian hasil belajar siswa. Yang kedua, menentukan tingkat keberhasilan pembelajaran. Yang ketiga, memberikan umpan balik kepada siswa dan guru. Yang keempat, menjadi dasar perbaikan pembelajaran. Komponen standar penilaian yaitu yang pertama, prinsip penilaian. Penilaian harus dilakukan secara objektif, adil, transparan, dan berkelanjutan agar hasilnya dapat dipercaya. Yang kedua, aspek yang dinilai meliputi 3 hal yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dimiliki oleh siswa. Yang ketiga, teknik penilaian, yaitu cara yang digunakan untuk menilai seperti tes tertulis, tes lisan, observasi, penugasan, dan praktik. Yang keempat, instrumen penilaian, yaitu alat yang digunakan dalam penilaian, misalnya soal, rubrik penilaian, dan lembar observasi. Yang kelima, prosedur penilaian, yaitu langkah-langkah penilaian, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengolahan hasil, hingga pelaporan nilai. Prinsip standar penilaian yang pertama yaitu objektif.
Penilaian dilakukan berdasarkan hasil kerja siswa yang nyata, bukan karena perasaan suka ataupun tidak suka. Yang kedua, adil. Semua siswa diperlakukan sama tanpa membedakan latar belakang, kemampuan, ataupun kondisi tertentu. Yang ketiga, transparan. Proses dan hasil penilaian terbuka, sehingga siswa mengetahui bagaimana nilai mereka diperoleh. Yang keempat, akuntabel, yaitu hasil penilaian dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Yang kelima, sistematis. Penilaian dilakukan secara terencana, mulai dari penyusunan soal hingga pengolahan nilai. Yang keenam, berkelanjutan. Penilaian dilakukan terus-menerus selama proses pembelajaran, tidak hanya di akhir saja. Yang ketujuh, edukatif. Penilaian bertujuan untuk mendidik dan membantu siswa memperbaiki hasil belajarnya. Jadi kesimpulannya adalah, standar proses dan standar penilaian merupakan dua bagian penting dalam pendidikan yang saling berkaitan. Standar proses mengatur bagaimana pembelajaran direncanakan, dilaksanakan, dinilai, dan diawasi, agar berjalan efektif dan berkualitas. Sedangkan standar penilaian mengatur bagaimana hasil belajar siswa diukur secara objektif, adil, dan menyeluruh. Keduanya bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, membantu siswa mencapai kompetensi, serta menjadi pedoman bagi guru dalam mengajar dan menilai. Dengan penerapan yang baik, proses pembelajaran akan lebih terarah dan hasil belajar siswa dapat diketahui serta ditingkatkan secara optimal. Sekian video dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.